Pembicaraan itu sangat penting ya dulur-dulur, sebagai sarana komunikasi kepada teman, kepada saudara, kepada keluarga, kepada tetangga. Karena yang kita tahu pembicaraan ini sangat tajam ya dulur-dulur, lebih tajam daripada senjata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam persaudaraan, salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi dengan channel Belajar Setia Hati. Bagi yang belum subscribe, dibantu subscribe-nya ya. Dan yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan motivasi untuk teman-teman dan dulur-dulur semuanya, khususnya untuk saya pribadi. Karena di channel Belajar Setia Hati tidak ada yang paling benar, tidak ada yang paling pintar ya dulur-dulur. Kita sama-sama belajar. Ada 3 hal yang harus kita tahu, yaitu pikirkan dulu sebelum kita berbicara ya dulur-dulur. 3 hal yang harus kita pahami, yaitu apakah bicaramu itu benar, apakah bicaramu itu baik, dan apakah bicaramu itu perlu. Nah, 3 hal ini harus kita pahami dan harus kita selalu ingat sebelum kita berbicara ya dulur-dulur. Baik, kita akan bahas satu persatu ya teman-teman dan dulur-dulur semuanya. Mengapa saya membahas hal ini? Karena berbicara itu sangat penting ya, untuk kepada teman-teman, kepada saudara kita, kepada keluarga, kepada tetangga. Nah, kita kalau berbicara itu asal-asalan, ngawur, nah ini kan menimbulkan efek negatif kepada orang lain, seperti itu ya teman-teman dan dulur-dulur semuanya. Yang pertama yaitu apakah bicaramu itu benar. Nah, benar ini berarti kita itu yang kita sampaikan ke orang lain ini harus sebenar-benarnya, yaitu tidak menambah, tidak mengurangi. Jadi harus jujur apa adanya. Jangan sampai kita berbicara kepada orang lain itu hal yang kita ketahui, kita tambahi, atau bisa jadi kita kurangi. Atau kita mendapat amanah dari orang lain, kemudian kita menyampaikannya, itu tidak semestinya atau tidak apa adanya, seperti itu. Nah, ini kategori pembicaraan yang tidak benar. Kita menceritakan sesuatu yang tidak sebenar-benarnya. Nah, ini jangan sampai terjadi ya teman-teman dan dulur-dulur semuanya. Hendaknya kita berbicara jujur apa adanya. Jangan sampai kita berbicara itu ada unsur kebohongan, unsur menipu, dan seterusnya ya. Maka intinya kita berbicara itu harus sesuai fakta ya teman-teman dan dulur-dulur semuanya. Kita tahu bahwa ucapan itu lebih tajam daripada senjata. Karena apa? Senjata melukai tubuh seseorang itu masih bisa sembuh dan bisa hilang rasa sakitnya. Tapi ucapan kita, pembicaraan kita, kalau kita melukai orang lain, maka seumur hidup kita, seumur hidup orang itu akan sulit untuk melupakan hal tersebut ya dulur-dulur. Makanya hati-hati, apa yang kita bicarakan harus benar. Oke, lanjut yang kedua. Yang kedua adalah apakah bicaramu itu baik ya dulur-dulur. Nah, karena hal yang benar pun kita bicarakan itu belum tentu baik ya dulur-dulur. Seperti contohnya, kita berbicara masalah anak, keharmonisan kita terhadap anak kita. Lalu kita yang kita ajak ngobrol, kita ajak berbicara ini orang yang belum punya anak. Nah, mestinya ini sangat menyakiti orang lain. Makanya walaupun itu benar, janganlah kita bicarakan kepada orang yang belum punya anak. Misalnya kita menceritakan penghasilan kita, pekerjaan kita, kekayaan kita, apa yang kita miliki. Nah, kita berbicara kepada orang yang miskin, yang tidak punya apa-apa. Meskipun apa yang kita ceritakan ini benar, ini bisa melukai orang lain ya dulur-dulur. Walaupun itu benar. Karena apa? Kita berkewajiban menjaga perasaan hati orang lain ya dulur-dulur. Lanjut yang ketiga, yaitu pikirkan apakah bicaramu itu perlu. Nah, di saat di suatu kondisi, di saat di suatu tempat yang dimana pembicaraan kita itu walaupun benar, walaupun baik, itu
tidak diperlukan ya dulur-dulur. Makanya jangan asal bicara, kita sesuaikan dulu tempat dan kondisinya ya teman-teman semuanya. Seperti contoh, kita lagi rapat usaha atau bisnis, atau lagi meeting misalnya, lalu kita membicarakan hobi kita seperti mancing, seperti hobi deketin janda misalnya, atau hobi bulu tangkis, olahraga dan sebagainya. Nah ini tidak pada tempatnya ya dulur-dulur, walaupun itu benar dan baik untuk diri kita. Nah tapi itu tidak diperlukan di saat kondisi tertentu. Seperti contoh pada saat kita ngaji, belajar agama, atau berada di tempat majelis taklim, pengajian seperti itu, lalu kita ngerumpi, ngerasani orang, gibahin orang, walaupun yang kita bicarakan itu benar dan baik misalnya. Jangan sampai niru orang itu, nanti anak-anak kita akan seperti itu dan seterusnya. Walaupun itu benar dan baik, tapi tidak diperlukan di saat-saat seperti itu ya teman-teman semuanya. Lalu ini khususnya untuk anak pencak silat ya, ini sedikit mengkritik untuk khususnya pesilat-pesilat yang ada di Indonesia. Di saat latihan, di waktu istirahat, lalu membicarakan orang lain, menjelekkan organisasi lain, membahas masalah pacaran dan seterusnya. Nah sebaiknya jangan seperti itu dulur-dulur, itu tidak diperlukan pada saat kondisi seperti itu. Alangkah baiknya kalau kita itu membahas tentang kerohanian, keesaan, materi-materi organisasi seperti itu. Jangan sampai pada tempat yang seperti itu malah dibuat pembahasan yang berbeda. Ada tempatnya masing-masing ya dulur-dulur dan teman-teman semuanya. Kita fokus akan sesuatu hal yang kita jalani, jangan sampai keluar daripada pembicaraan atau tema kita di saat di tempat-tempat tertentu. Yang intinya kita harus sesuaikan kondisi pada tempatnya ya, jangan sampai membicarakan yang tempatnya itu tidak sesuai apa yang kita bicarakan. Seperti itu ya teman-teman semuanya dan saudara-saudaraku semuanya. Nah itulah 3 hal yang harus kita pahami dan harus kita perbaiki. Kalau kita bisa berbicara dengan 3 hal tersebut, yaitu benar, baik, dan perlu, maka pembicaraan kita akan sangat luar biasa. Seperti itu ya dulur-dulur semuanya. Oke, demikian video kali ini, sedikit motivasi kita bersama. Ada salah saya mohon maaf, jika ada yang kurang lengkapi di kolom komentar. Saya akhiri seperti biasa, ingat dosa, ingat mati, marilah saudara kita belajar setia hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam persaudaraan.